Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Catur Putri Ardina dari kelas B dengan NIM 1901030616. Di sini saya akan memaparkan asuhan keperawatan pada Nyonya R dengan diagnosa post-op kista endometrium. Definisi kista endometrium itu sendiri adalah kelainan ginekologis yang ditandai dengan adanya pertumbuhan lapisan endometrium secara ektopik yang ditemukan di luar uterus. Secara lebih spesifik lagi dijelaskan sebagai suatu keadaan dengan jaringan yang mengandung unsur-unsur stroma dan unsur granula endometrium khas terdapat secara abnormal pada berbagai tempat di dalam rongga panggul atau daerah lain pada tubuh. Untuk pathway-nya, penyebab kista endometrium terbagi menjadi dua. Yang pertama ada faktor eksternal, itu ada merokok, minuman alkohol, kurang berolahraga, stres, sehingga menyebabkan menstruasi tidak teratur. Pada faktor internal, terjadi karena genetik, sehingga gen menjadi abnormal dan terjadi gangguan menstruasi sehingga mempengaruhi sistem hormon tubuh dan terjadi gangguan sekresi estrogen dan progesteron dan terjadi peningkatan pertumbuhan sel endometrium tumbuh di luar uterus sehingga terjadi kista endometrium. Pada kista endometrium dilakukan tindakan operasi, pada post-op terjadi imobilisasi sehingga sirkulasi darah menurun dan imunitas tubuh juga menurun, sehingga diangkat masalah keperawatan risiko infeksi. Dan pada post-op terdapat luka operasi sehingga terjadi diskontinuitas jaringan dan muncul masalah keperawatan nyeri akut, lalu muncul lagi masalah keperawatan gangguan mobilitas fisik. Untuk penyebabnya adalah prosedur invasif. Untuk intervensinya, pada SCKI, nyeri akut berhubungan dengan agen pencendera fisik, SLKI-nya tingkat nyeri dengan label L08066. Setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan tingkat nyeri menurun dengan kriteria hasil keluhan nyeri awalnya 2, targetnya 4, meringis awalnya 2, targetnya 4. Untuk intervensinya yaitu manajemen nyeri dengan label I08238, yaitu kaji tanda-tanda vital, identifikasi lokasi, karakteristik, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyeri, identifikasi skala nyeri, berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, ajarkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, lalu kolaborasi pemberian analgetik. Untuk diagnosa keperawatan yang kedua yaitu gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri. Standar luarannya yaitu mobilitas fisik dengan label L05042. Setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan mobilitas fisik meningkat dengan kriteria hasil pergerakan ekstremitas awalnya 2, target menjadi 4, kekuatan otot awalnya 3, target menjadi 4, untuk nyerinya awalnya 2, target menjadi 4, gerakan terbatas awal 2, target menjadi 4. Untuk intervensinya dukungan mobilisasi dengan label I05173, yaitu identifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya, monitor keadaan umum, libatkan keluarga untuk memantau pasien dalam meningkatkan pergerakan, ajarkan mobilisasi sederhana. Untuk diagnosa selanjutnya yaitu risiko infeksi dibuktikan dengan efek prosedur invasif. Untuk keluarannya kontrol risiko dengan label L14128. Setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan kontrol risiko meningkat dengan kriteria hasil kemampuan mencari informasi tentang faktor risiko awalnya 2, target menjadi 4, kemampuan mengidentifikasi faktor risiko awalnya 2, target menjadi 4, dengan intervensi pencegahan infeksi dengan label I14539, yaitu monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik, jelaskan tanda dan gejala infeksi, ajarkan cara
mencuci tangan yang benar, ajarkan cara memeriksa kondisi luka operasi, yaitu dengan pemberian supositorial Kaltopren, lalu mengidentifikasi adanya nyeri atau keluhan fisik lainnya, memonitor keadaan umum, melibatkan keluarga untuk memantau pasien dalam meningkatkan pergerakan, mengajarkan mobilisasi sederhana, memonitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik, menjelaskan tanda dan gejala infeksi, mengajarkan cara mencuci tangan yang benar, mengajarkan cara memeriksa kondisi luka operasi. Selanjutnya, evaluasi pada hari pertama dengan catatan perkembangan. Subjektifnya, pasien mengatakan masih merasakan nyeri pada luka post-op. Objektifnya, pasien tampak meringis ketika bergerak. Penyebabnya luka post-op dengan kualitas seperti tertusuk-tusuk pada hipogastrik region dengan skala nyeri 8. Waktunya saat bergerak dengan tekanan darah 112/84, respirasinya 21 kali per menit, suhunya 36,6 derajat Celcius, nadinya 82 kali per menit. Untuk asesmennya, masalah keperawatan nyeri akut belum teratasi dibuktikan dengan kriteria hasil keluhan nyeri awalnya 2, targetnya 4, akhirnya 3. Untuk peringisnya awalnya 2, targetnya 4, akhirnya 3. Untuk planningnya melanjutkan intervensi, yaitu mengkaji tanda-tanda vital, identifikasi lokasi, karakteristik kualitas, durasi, frekuensi nyeri, dan intensitas nyeri, mengidentifikasi skala nyeri, kolaborasi pemberian analgetik. Untuk diagnosa keperawatan yang kedua, yaitu dengan subjektifnya pasien mengatakan nyeri pada luka post-op, objektifnya pasien tampak meringis saat bergerak. Asesmennya, masalah keperawatan gangguan mobilitas fisik belum teratasi dibuktikan dengan kriteria hasil pergerakan ekstremitas awalnya 2, target 4, akhir menjadi 3. Kekuatan otot awalnya 2, target 4, akhir menjadi 3. Pada nyeri awalnya 2, target 4, akhir menjadi 3. Gerakan terbatas awalnya 2, targetnya 4, akhir menjadi 3. Untuk diagnosa keperawatan yang ketiga, yaitu risiko infeksi. Dengan subjektif, pasien mengatakan balutan pada luka post-op bersih. Objektifnya, luka post-op dibersihkan dengan NaCl 0,9%. Asesmennya, masalah keperawatan risiko infeksi teratasi sebagian dibuktikan dengan kriteria hasil kemampuan mencari informasi tentang faktor risiko awalnya 2, target 4, akhir menjadi 3. Kemampuan mengidentifikasi faktor risiko awalnya 2, target 4, akhir menjadi 3. Kemampuan strategi kontrol risiko awalnya 2, target menjadi 4, akhirnya 3. Untuk planningnya melanjutkan intervensi, yaitu monitor tanda dan gejala infeksi lokal dan sistemik. Untuk tekanan darahnya 110/70, respirasinya 20, suhunya 36,4 derajat Celcius, nadinya 84 kali per menit. Untuk asesmennya, masalah keperawatan nyeri akut teratasi dibuktikan dengan kriteria hasil keluhan nyeri awalnya 2, target 4, akhir menjadi 4. Meringis awalnya 2, target 4, akhir menjadi 4. Untuk diagnosa keperawatan selanjutnya, yaitu gangguan mobilitas fisik. Subjektifnya, pasien mengatakan nyeri pada luka post-op. Objektifnya, pasien tampak meringis saat bergerak. Asesmennya, masalah keperawatan gangguan mobilitas fisik teratasi sebagian dibuktikan dengan kriteria hasil keluhan nyeri awalnya 2, target 5, akhir menjadi 4. Meringis awalnya 2, target 4, akhir menjadi 4. Untuk nyerinya awalnya 2, targetnya 4, akhir menjadi 4. Gerakan terbatas awalnya 2, targetnya 4, menjadi 4. Planningnya, intervensi dihentikan. Kemampuan mencari informasi tentang faktor risiko awalnya 2, target 4, akhir menjadi 4. Kemampuan mengidentifikasi faktor risiko awalnya 2, target 4, akhir menjadi 4. Kemampuan strategi kontrol risiko awalnya 2, target menjadi 4. Untuk planningnya, intervensi dihentikan. Sekian presentasi dari saya.
Jika ada kesalahan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.